Welcome to podcast Amikom Jogja. Oke, itu tadi beberapa gambaran mengenai bagaimana sih bukan kehidupan sih ya, apa saja yang dilakukan oleh MII, dan ternyata MII ini adalah salah satu anak perusahaannya dari Metrodata gitu ya. Terus ada juga sudah kita bahas detail-detail, bukan detail, masih dalam lingkup yang general nih dari beberapa program yang ada di MII maupun Metrodata. Nah, untuk lebih lanjut kita akan membahas per programnya nih yang tadi sudah di-mention sama Kak Bintang. Jadi kita akan bahas lebih detail lagi untuk program-program yang sudah tadi disebutkan. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya Kak Boleh. Bintang ya. Mau kemana dulu nih? Mau ke yang paling deket nih acaranya. Kita kan ada beberapa acara yang mau dilakukan di tahun ini ya. Nah, untuk yang paling deket dulu deh. Yang paling dekat itu adalah MCC tentunya. Oke. MCC itu setiap 2 bulan kita buka loh. Nah, Kalau benar khusus di Amikom ya. Tapi kalau misalkan teman-teman domisilinya di Jakarta atau di Jabodetabek, daripada balik ke Jogja terlalu jauh, itu bisa ikut MCC yang di Jakarta. Oh, Kalau jadi di per Jakarta- wilayah ya. Betul. Kalau di Jakarta itu setiap bulan malah. Wow. Setiap bulan mungkin sekitar 3 atau 4 kelas per bulan, karena trainernya kita di Jakarta ada 4 atau 5. Oke. Itu sampai sekarang pun masih per bulan? Masih, sampai sekarang di Jakarta masih per bulan. Untuk yang ini untuk yang di Jakarta dulu ya. Iya. Apakah ketika ada kelas, karena MCC itu kan memang bertemu terus gitu ya. Oke. Itu memang dilakukan secara offline atau bagaimana tuh Kak Bintang? Untuk di Jakarta sendiri itu kita sebenarnya punya 4 kelas, 4 ruangan besar gitu. Itu kapasitas sekitar 20 orang. Nah, karena sekarang lagi pandemi, jadi tiap kelas biasanya kita isi 10 orang. Oke. Gitu. Cuman kalau di kantor karena memang lagi kondisi seperti ini, kita biasanya shifting. 2 hari kita ke kantor, 3 hari kita kerja dari rumah. Iya. Di minggu berikutnya kita 3 hari kerja dari kantor, 2 hari dari rumah. Oh gitu. Itu sih kalau yang di Jakarta, karena Jakarta mungkin lebih tinggi tingkat ya grafik COVID-nya ya. COVID-nya, jadi mungkin lebih ketat kalau di sana. Oh iya, oke. Tuh. Oke. Nah, itu tadi kalau di Jakarta nih. Kalau di Jogja, khusus di Jogja nih, apalagi teman-teman yang dari Amikom sendiri, gimana tuh? Oke, kalau di Jogja kita buka setiap 2 bulan sekali, karena di sini trainernya cuma 1, baru ada 1 gitu. Semoga besok ada trainer dari Amikomnya ya. langsung ya. Semoga ya. Iya. Oke. Jadi kita mulai buka itu besok Juli, itu ada batch keempat. Terus 2 bulan berikutnya kita juga ada. Oke. Sampai di akhir tahun. Oh. Setiap 2 bulan pokoknya kita buka. Ini padahal terakhir tuh baru bulan kemarin ya, kalau nggak salah kita kemarin ada penerimaan. Kemudian berapa orang sih biasanya yang ikut, yang bisa masuk ke MCC? Sebenarnya kalau tiap batch-nya itu kita membatasi sampai 10 karena kapasitas ruangan kita itu 24. Nah, kita batasi sampai 10. Nah, kebetulan 3 batch kemarin itu sekitar per batch-nya sekitar 4 orang, 5 orang. Karena ketika ada yang daftar itu ada beberapa yang domisilinya di Jakarta, ada di Tangerang. Jadi mereka minta, aku di Jakarta aja mas. Oke, berarti aku anak Amikom. berarti sebenarnya dia keterima, cuman akhirnya ikut yang di Jakarta. Betul, gitu ya. pilih yang di Jakarta. Oke. Gitu. Ya, memang karena pandemi jadi kita semua terbatas ya Betul, untuk betul. aktivitasnya. Tapi nggak masalah kalau creative people nih pengen ikut MCC, nanti kita akan umumkan lagi. Sebenarnya kita sudah publish di Instagramnya @bpcamikom. Nah, nanti kalau misalkan masih ada yang belum tahu infonya, kita akan publish lagi di situ. Kemudian kalau mau tahu lebih detailnya juga ada di @metrodata academy gitu. Oke. Nah, biasanya memang kalau ada acara kita publishnya di BPC sama di Metrodata Academy ya. Betul.
Oke, kemudian untuk MCC ini apakah ada syarat-syaratnya untuk mengikuti kayak contohnya cuman bisa diikuti oleh yang fresh graduate aja atau gimana? Oke. Kalau untuk MCC ini kita terbuka untuk teman-teman yang fresh graduate ataupun yang masih mengerjakan skripsi. Dia jadi masih belum semester akhir. semester akhir. Misalkan dia belum selesai skripsinya tapi dia komit buat menyelesaikan berapa bulan ke depan, dia bisa ikut MCC. Atau misal dia mungkin udah lulus setahun atau 2 tahun gitu. Itu kita masih bisa terima. Cuman kalau lebih dari 2 tahun dan sudah punya pengalaman, kita nggak mungkin ikutkan di MCC, tapi nanti di professional hiring. Jadi dia langsung siap ke project dalam artian karena sebenarnya udah punya pengalaman. Oke, Gitu berarti harus digarisbawahi nih creative people. Kalau untuk yang program Metrodata Coding Camp atau MCC itu khusus semester akhir, mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan skripsi ataupun yang sudah lulus tapi mungkin baru lulusnya tuh setahun maksimal 2 tahun Maksimal gitu ya. 2 tahun. Itu masih boleh ikut Metrodata Coding Camp karena Oke. seperti yang sudah disampaikan Kak Bintang di sebelumnya bahwa memang Metrodata Coding Camp ini fungsinya atau goalsnya itu adalah menjembatani ya Betul. antara dunia perkuliahan yang mungkin belum terlalu banyak project real. Kemudian di Metrodata Coding Camp ini kita bisa belajar untuk benar-benar nih menghadapi project walaupun ya masih mini project lah ya. Betul. Tapi dari situ kita sudah diajarkan bagaimana menghandle sebuah project, lalu mungkin koordinasi dengan tim dan lain sebagainya, gitu ya. Betul. Oke. Jadi buat teman-teman nggak perlu takut masuk ke dunia programming gitu, karena di tempat kita akan diajarin benar-benar dari dasar, mulai dari desain database seperti yang tadi aku cerita sampai ke gimana sih implementasi dari desain yang udah kita buat. Oke. Gitu. Karena kan kadang biasanya itu anak-anak takut, aku takut programming, aku takut gitu. Iya sih Mas, itu benar yang terjadi realnya biasanya seperti itu. Tapi yakinlah teman-teman yang di dunia program ini pasti banyak banget yang membutuhkan kalian gitu. Salah satunya ini kita sudah bahas nih dari tadi. Jadi peluang besar banget nih di Metrodata, di MII ini karena membuka banyak program dan juga creative people tuh bisa langsung aja apply gitu. Apalagi yang di Amikom ya, langsung bisa aja tuh main-main ke kantornya, nanya gitu kan. Halo Kak Bintang, aku lihat dari podcast nih misalkan. Iya, bisa ya. Gitu. Terus bisa ini ya, bisa langsung tanya program apa aja yang bisa yang sedang berjalan gitu. Oke. Terus itu yang MCC ya. Oke. Mungkin ada lagi satu nggak? lagi deh yang belum dibahas. Kalau di MCC itu mungkin teman-teman nganggapnya kayak kita kayak ngajarin, kayak ngasih training-training biasa. Tanpa ada benefit apapun gitu. Nah, yang menarik dari MCC yang di Metrodata ini, ketika teman-teman udah daftar di MCC dan udah keterima di MCC, itu hak dan kewajibannya sama seperti karyawan yang ada di Jakarta. Serius nih? Serius. Wow. Jadi teman-teman akan dapat uang saku di Jogja ini sama dengan teman-teman yang ada di Jakarta. Wah, enak banget tuh ya. Iya. Udah dapat ilmu gitu kan, Terus dapat benefit lagi kan, uang jajannya sama lagi kayak yang di Jakarta tuh. Oke, kemudian selain itu adakah benefit lainnya? Oke. Untuk fasilitas seperti itu? Ya. Kalau di tempat kita, kalau untuk tempat pasti ada, untuk koneksi pasti ada, kemudian untuk laptop kita pasti bawa sendiri. Nah biasanya kalau teman-teman baru masuk, gaji pertamanya dipakai buat upgrade laptop. Oh gitu. Jadi upgrade SSD, upgrade RAM. Jadi mereka biasanya upgrade laptop. Cuman kalau untuk benefit lainnya ya seperti di kantor-kantor lain ada BPJS, ada tunjangan lembur kalau memang proyeknya ada lemburnya gitu. Oke. Kalau yang MCC nih jam kerjanya jam kantornya ya kita nyebutnya. Itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa Kak Bintang? Oke, kalau di MCC ini kita kerjanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu kita libur. Libur. Betul.
Oke, terus kalau di MCC sendiri selain kayak fasilitas-fasilitas dan juga tadi benefit yang sudah disampaikan, kalau misalkan nih misal nggak bisa masuk ke kantor, apakah bisa WFH kalau kondisinya sekarang ini atau gimana tuh? Atau memang diharuskan untuk masuk gitu? Oke, jadi kalau di MCC yang di Amikom ini memang kita mostly masuk ke kantor, tapi kalau memang ada keperluan misalkan harus berangkat terlambat atau memang harus dari rumah, itu kita bisa bisa dikomunikasikan ya. Oke, gitu. karena memang banyak hal yang perlu dikoordinasikan. Betul. Jadi memang sebaiknya masuk ke kantor gitu. Betul. Oke, ada lagi nggak yang mau disampaikan terkait dengan MCC ini? Oke, MCC ini mungkin teman-teman mikirnya gini. Setelah MCC, setelah kita dikasih training, kan kita besok masuk ke project nih. Habis masuk ke project kita dapat training lagi nggak sih gitu. Jadi jawabannya adalah setelah kita masuk ke project, itu bukan berarti kita udah nggak dikasih training. Oh gitu. Jadi kita setelah masuk project dalam jangka waktu setahun, kita malah diwajibkan untuk ikut training lain. Oke. Jadi wajib ikut training di lain. Luar MCC nih. Di luar MCC. Dan berapa lama itu Kak? Di fasilitasi kantor. Untuk berapa lamanya tergantung training yang dipilih. Misalkan dia mau training tentang C# atau memang dia training tentang bahasa pemrograman lain. Misalkan dia pengen Python. Dia akhirnya belajar Python dan itu malah diwajibkan sama kantor. Itu difasilitasi sama kantor. Atau misalkan ada satu karyawan yang di project, kemudian mereka pengen nih pindah role, tadinya jadi developer, jadi programmer, jadi back end misalkan atau front end, dia pengen pindah role jadi analis misalkan. Nanti dia diminta untuk ikut training sistem analis atau bisnis analis. Berarti lebih spesifik lagi gitu ya. Jadi kalau training setelah MCC itu dalam 1 tahun malah teman-teman wajib ikut training, dan dalam 2 tahun itu harus ada sertifikasi lagi. Wow. Gitu. Wow, ini kayaknya kalau kerja di sana tuh walaupun selain dapat honor gitu ya, kita tuh kayak dapat ilmu baru terus gitu ya, kayak sekolah lagi ya. Lagi gitu, Oke. Itu kan kita habis ikut MCC. Kita bukannya suruh kerja malah suruh belajar gitu. Iya, belajar terus gitu ya. Mengasah kemampuan sampai mungkin suatu saat memang sudah bisa dilepas. Gitu. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan nih biasanya kalau di dunia programming, orang-orang programmer ini nanyanya gini Kak. Kalau pas MCC itu ada kayak ada apa namanya tuh, tes-tesnya dulu atau enggak, kemudian biasanya ketika mau masuk ke MCC, mau ikut ke MCC itu tesnya berupa apa gitu. Oke. Jadi step-stepnya apa aja ya? Oke. Yang pertama biasanya sih normal sih, ada psikotes. Biasanya di mana-mana kan ada psikotes. Yang kedua itu ada technical test. Technical testnya itu online, semuanya udah online. Sama yang terakhir ada interview sama user. Jadi kalau teman-teman takut interview, takut nggak lolos, tips dari saya mending teman-teman buka lagi materi-materi kuliah. Karena kita tanyanya nggak mungkin yang ribet gitu, nggak mungkin yang misalkan ya berapa rank kamu di hacker rank atau berapa poin kamu di kan. Kalau buat kita karena kita ngelihatnya fresh graduate, kita akan lebih mengulas gimana sih dia waktu kuliah, mengerti nggak sih tentang materi ini, dan bisa nggak sih dia cerita tentang skripsinya dia, atau tentang tesisnya dia, atau tentang project akhirnya dia. Oke, lebih ke seperti itu ya. Betul. Lebih ke dulu di kuliah ngapain aja gitu. Berarti intinya cuman jujur aja gitu ya. Jujur aja. Karena kan biasanya kalau di kampus-kampus kita juga sering dapat project-project dari kampus ya. Misal tugas mata kuliah. Kalau di sini ada mata kuliah e-commerce kan ya? Ada. Nah, itu biasanya bikin aplikasi kan. Iya. Nah, terus biasanya ada setiap mata kuliah tuh ada final project namanya kalau kita sebutnya. Jadi nanti mungkin final project itu yang bisa diceritakan mungkin ya, bisa. Betul. Terus kalau mau ceritakan skripsinya bisa juga gitu ya. Boleh.
Pokoknya ngalir aja sesuai Ngalir dengan aja. apa yang dilakukan gitu. Betul. Malah ada yang Mm-mm. cerita tuh, Mas aku bikin company profile buat salah satu distro di Jogja, boleh aku ceritakan aja. Oke. Terus dia cerita panjang lebar. Oke juga nih orang nih. Oke Iya, juga nih iya. anak nih, bagus nih. Mm-mm. Akhirnya dia masuk di sini dan ya Hmm. itu membuktikan bahwa kita nggak harus punya project yang gede, Iya. ribet gitu, tapi kita nggak bisa menjelaskan tuh kayak sama aja. Iya benar-benar. Gitu sih. Oke, nah terus kalau bahasa pemrogramannya nih, biasanya tuh yang ditanyain itu juga. Oke. Karena ada beberapa bahasa pemrograman yang menjadi momok mungkin ya. Oke. Itu kira-kira apa nih? Oke. Jadi kalau di tempat kita mostly itu pakai Java atau pakai .NET. Kebetulan kalau di Amikom kita banyak pakai Java. Cuman kita nggak menutup kemungkinan misalkan karena kita tempat kita juga ada final project. Di final project itu kita pakai beberapa bahasa pemrograman. Misalkan kita satu tim ada 4 atau 5 orang atau 3 orang lah anggaplah. Yang back end pakai Java, Iya. front endnya pakai, misalkan dia pengen pakai PHP Mas, oh ya udah silakan pakai Oke. PHP, atau misalkan pengen pakai Vue atau Oke. pengen pakai bahasa pemrograman Iya, yang lain-lain, yang lain lah terserah ya. silakan. Yang Oke. penting fundamentalnya dapat dulu, kemudian mau dieksplor kemanapun terserah gitu. Karena memang kita di project pun nggak mungkin yang saklek aku maunya project Java, nggak mau project lain-lain gitu kan, nggak mungkin juga. Justru malah di MCC sendiri itu adalah tempat di mana teman-teman yang mungkin belum menguasai pemrograman itu, bahasa pemrograman itu bisa mulai belajar gitu nggak sih? Iya betul. Jadi walaupun kayak misal ada mini project tadi, tapi tetap aja nih kita tuh bisa sambil ngerjain project dan juga sambil belajar gitu Betul. kan. Jadi kita di MC itu kayak menekankan gimana sih cara berpikirnya kita sebagai developer, cara kita nganalisis sebuah kasus, kemudian diselesaikannya gimana, pakai if kah atau pakai Iya. switch case. Iya. Nah kita diajarin lebih ke konstruksi Logika juga berpikirnya ya. sih. Betul. Karena kalau bahasa pemrograman kan hanya beda di sintak aja ya. Jadi kalau teman-teman di MCC, nah itu lulus dari MCC udah oke, bahasa pemrograman apapun sikat. Oke. Oke, itu tadi yang mengenai Metrodata Coding Camp. Yep. Jadi untuk yang pengen nih apply Metrodata Coding Camp, kebetulan kita lagi open. Jadi setiap 2 bulan sekali pasti akan ada pembukaan batch baru. Nah ini buat creative people yang merasa tertarik, wah aku pengen banget nih ikut Metrodata Coding Camp gitu kan. Itu khusus untuk mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan skripsi ataupun yang sudah lulus tapi maksimal 2 tahun ya. Karena nanti kalau yang sudah lebih dari 2 tahun akan ada program lain lagi gitu. Atau bisa langsung apply secara profesional melalui Metrodatanya langsung gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua itu apa ya? IT security. IT security ya. Ya. Yang